Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasanya berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi. Dan seperti biasa juga, sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, doa akan Ibu pimpin dari sini. Silahkan anak-anak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Namun, kali ini kita batasi pada struktur teks iklan. Silahkan disimak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita masih di KD yang sama, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar tersebut adalah anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu menelaah atau menentukan struktur teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, sebelumnya mari kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak Ibu sudah mempelajari bagaimana sebuah iklan itu, fungsinya apa, jenis-jenisnya, dan simpulan sebuah iklan. Nah, di sini terdapat gambar sebuah produk yang diiklankan, yaitu ada produk dengan merek ini ya, silakan anak-anak Ibu baca. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anak Ibu telah mempelajari tentang simpulan. Nah, maka simpulan berdasarkan gambar produk tersebut adalah sebuah iklan yang menawarkan kepada seluruh masyarakat untuk mencoba meminum dan membeli minuman dengan merek Yakult tersebut. Nah, di dalam iklan tersebut disampaikan kelebihan produk minuman ini agar masyarakat tertarik membelinya, yaitu minuman ini sangat baik dikonsumsi setiap hari agar pencernaan kita menjadi lancar. Sebelum kita membahas tentang struktur teks iklan, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa saja bentuk-bentuk dari iklan ya. Bentuk-bentuk iklan ini bisa dibedakan dari beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan media cetak. Nah, iklan media cetak itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada iklan baris ya, dalam bentuk iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan pun sangat terbatas jumlahnya. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Nah, untuk lebih memahami bagaimana bentuk iklan baris, ini pasti sering Ananda lihat jika Ananda membaca sebuah media cetak, baik itu di koran ataupun majalah ya. Nah, seperti ini contohnya, seperti yang terlampir dalam video ini ya. Di sini ada 3 contoh dari iklan baris, yaitu iklan baris tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini lazim kita temukan ya jika kita membaca media cetak. Ada iklan baris mengenai sebuah tanah yang dijual dan iklan baris tentang kehilangan. Nah, kita lihat di sini dari ketiga contoh yang ditampilkan, iklan baris itu sangat terbatas ya kalimatnya. Dan karena kalimatnya yang terbatas tersebut, maka penulisannya pun banyak yang disingkat ya untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai iklan baris ya. Selanjutnya, selain iklan baris, bentuk dari iklan dalam media cetak yaitu yang kedua adalah iklan kolom. Nah, ini sedikit berbeda dengan iklan baris. Jika iklan baris itu tidak ada menampilkan ilustrasi apapun, berbeda halnya dengan iklan kolom. Walaupun jumlahnya juga, iklannya juga terbatas ya. Nah, apa sih perbedaannya? Kita lihat di sini. Iklan kolom itu adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar.
Iklan kolom selain menggunakan teks juga menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Nah, bisa anak-anak ibu perhatikan pada video yang terlampir di sini. Di sini ada dua contoh iklan kolom. Yang pertama adalah iklan kolom tentang mobil yang dijual. Dan di sampingnya ada iklan kolom berupa umroh ya. Nah, di sini bisa terlihat sangat berbeda dengan iklan baris tadi. Kalau iklan baris tidak ada sama sekali ilustrasi alias gambarnya, sedangkan iklan kolom itu ada. Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya, jika kita lihat bentuk-bentuk iklan yang terdapat di media elektronik ya, itu ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Apa itu iklan radio? Iklan radio adalah iklan media elektronik yang biasanya itu mengandalkan efek suara, baik berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi ya. Karena yang namanya radio itu identik dengan audio ya, karena namanya iklan radio itu tidak bisa kita visualkan alias tidak bisa kita lihat, tetapi lebih mengandalkan audio. Nah, yang kedua adalah iklan televisi. Apa itu iklan televisi? Iklan televisi adalah iklan media elektronik yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak ya. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya televisi itu bisa audio visual, bisa didengar dan bisa kita lihat. Dan yang terakhir yaitu adalah iklan film. Iklan film adalah iklan yang terdapat dalam produk film. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Ya, nah ini berikut contoh-contoh dari iklan yang ada di media elektronik ya. Bisa anak-anak ibu lihat di sini. Oke, selanjutnya adalah, nah kita masuk kepada struktur teks iklan. Anak-anak ibu pasti sering mempelajari tentang struktur teks. Masih ingatkah kalian apa itu struktur? Ya, struktur itu adalah bagian-bagian yang membentuk suatu teks. Begitu juga dengan iklan. Ada bagian-bagian yang membentuk hingga terbentuklah suatu iklan. Apa saja bagian-bagian tersebut? Bagian-bagian tersebut terdiri atas dua. Yang pertama adalah pengenalan produk dan yang kedua adalah bagian pernyataan persuasif ya atau persuasif. Apa itu bagian pengenalan produk? Bagian pengenalan produk ini berisi tentang judul iklannya. Ya, pada bagian ini diperkenalkan produk atau jasa apa sih yang ditawarkan dalam iklan. Sedangkan bagian pernyataan persuasif itu adalah bagian yang berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar iklan tersebut untuk mau memiliki dan membeli produk yang ditawarkan dalam iklannya. Nah, bagian ini sangat penting ya. Biasanya pada bagian ini disampaikanlah kelebihan-kelebihan yang terdapat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dari kelebihan tersebut biasanya akan mempersuasif para pembaca atau pendengarnya untuk mau memiliki atau menggunakan jasa atau barang yang diiklankan ya. Jadi ingat hanya ada dua struktur teks iklan. Yang pertama adalah pengenalan produk, yang kedua adalah pernyataan persuasif. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan anak-anak ibu perhatikan contoh dari iklan berikut. Nah, di sini kita contohkan ada sebuah iklan apa ini ya? Iklan Listerine ya, Listerine. Nah, di sini kita contohkan iklan Listerine. Nah, ingat tadi ada dua struktur atau dua bagian yang membentuk suatu iklan. Yang pertama adalah bagian pengenalan produk dan yang kedua adalah bagian pernyataan persuasif. Bagian pengenalan produk tadi adalah kita perkenalkan terlebih dahulu produk apa sih, jasa apa sih yang ditawarkan dalam iklan. Nah, biasanya ini berisi nama produk yang diiklankan atau jasa yang diiklankan. Nama produknya di sini jelas ya. Jelas tertera di situ adalah Listerine Zero Antiseptic Mouthwash. Nah, ukurannya 250 ml ya. Sedangkan pernyataan persuasifnya itu berisi kelebihan. Kelebihan apa sih yang ditonjolkan dari barang atau jasa yang ditampilkan? Nah, kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam iklan tersebut
dikategorikan sebagai bagian dari pernyataan persuatif. Nah, jadi pernyataan persuatif dalam iklan tersebut adalah, ya bisa terlihat pada gambar ya, kelebihan yang disampaikan di sana adalah tentang melawan 99,9% kuman penyebab plak dan bau mulut untuk kesehatan rongga mulut. Nah, itu kan kelebihannya. Nah, kelebihan tersebut termasuk bagian dari pernyataan persuatif. Nah, sangat mudah bukan ya? Sangat mudah sekali ya. Anak-anak ibu pasti bisa. Nah, contoh berikutnya di sini kita contohkan lagi teks iklan lainnya. Nah, kalau tadi itu iklan tentang Listerine, nah ini iklan makanan ya. Di sini ada sebuah iklan makanan bakso. Kita ingat kembali bahwasannya suatu teks iklan itu hanya terdiri dari dua bagian atau struktur. Bagian pertama itu pengenalan produk, bagian kedua itu adalah pernyataan persuatif. Pengenalan produk, produk apa sih yang diperjualbelikan atau produk apa sih yang ditawarkan? Kita lihat judulnya. Judulnya itu tentang bakso. Bakso apa? Bakso Kota Cakman. Pernyataan persuatifnya, ingat kembali, pernyataan persuatif itu berisi kelebihan, keunggulan, produk atau jasa yang ditampilkan. Kita lihat di sini apa saja kelebihan yang tertera pada teks iklan ini. Kelebihannya yang pertama adalah jika mengajak teman-teman beramai-ramai memakan bakso Kota Cakman pada bulan Maret, maka setiap makan bakso 5 porsi gratis minuman 5 juga. Gratis mendapatkan 5 minuman apa saja ya. Nah, itu ya. Jadi sangat gampang ya. Sangat gampang untuk menentukan struktur dari suatu teks iklan. Nah, ini tadi sudah kita identifikasi. Nah, seperti ini kalau jika kita hasil identifikasinya kita masukkan dalam tabel ya. Jadi ada iklan, strukturnya, ada pengenalan produk, pernyataan persuatif. Kita masukkan hasil identifikasi tadi ke dalam tabel seperti ini. Nah, berikut adalah tugas anak-anak ibu untuk hari ini. Silahkan di sini ada 2 jenis iklan. Yang pertama adalah iklan Milo, yang kedua adalah iklan jasa laundry. Nah, kedua jenis iklan ini silakan anak-anak ibu buatkan bagian strukturnya. Iklan pertama kita tulis iklan Milo, pengenalan produknya apa yang termasuk pengenalan produk ya. Apa yang termasuk pernyataan persuasif, begitu juga dengan iklan 2, pengenalan produknya apa, pernyataan persuasifnya apa. Nah, tugas ini Ibu tunggu diselesaikan pada hari ini juga. Terima kasih atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahami pembelajaran kita dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai siswa. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.